Meh review pemeneh ya. Oh ini mas, kemarin kita sudah review. Nah ini Rio Shiobit 450. Kita akan coba betelkan dengan produk dari Fukushima yang terbaru mas. Sama-sama di ukuran 450, sama-sama panjang tertutupnya, ruasnya pendek maksudnya. Sama-sama ruas pendek. Kita akan coba betelkan Fukushima Starfall 450 dengan Ryoshi Hobbit. Meskipun di harga yang berbeda, kita akan coba betelkan mas. Harga 700.000 dengan kisaran 200.000 itu perbedaannya seperti apa? Ryoshi Hobbit versus Fukushima Starfall. Ryoshi Hobbit dan Fukushima Starfall mas. Dari bagian belakang seperti ini perbedaannya. Tutupnya sama-sama logam, oval dan pipih. Nah ini secara desain memang yang Fukushima yang Ryoshi Hobbit ini jauh lebih menarik daripada yang Fukushima Starfall. Kalau dari sisi perbandingan harga memang bedanya 3 kali lipat lebih. Tapi ini sama-sama ruas pendek. Kalau kita lihat dari susunan ruas bagian belakang sama-sama rapi karena sama-sama ruas pendek mas. Yang terpenting kita lihat susunan ruas yang di bagian depan mas. Dari bagian depan ternyata juga 50-50 mas skornya. Jadi jarak antar ruasnya juga sama-sama rapi. Ya ruas pendek mas. Nek ruas panjang mungkin bisa jadi berbeda. Kalau dilihat sekilas ini yang Ryoshi Hobbit sama-sama di ukuran 450. Diameter pangkalnya ini jauh lebih besar mas dibanding dengan yang Fukushima Starfall. Ya. Cuma dari sisi panjang tertutupnya yang Hobbit ini memang lebih pendek. Starfall ini jauh lebih panjang. Oke, kita akan coba ukur mas. Dan luweh cetha ya. Ini kita ambil tutupnya dulu. Ini tutup belakangnya sama-sama logam. Tutup depannya ini yang Starfall masih plastik dan yang Ryoshi ini sudah logam mas. Di bagian depannya ini yang Fukushima Starfall sudah ada ring logamnya, sedangkan yang Hobbit belum ada. Kalau tutup belakangnya ini juga sama-sama logam, yang Hobbit ini sudah ada seal karetnya ini. Yang Starfall ini tidak ada. Dan yang Starfall ini sudah dilengkapi dengan konektor ulir di bagian pangkal ruasnya ini. Jadi ini ngulirnya ke logam di bagian belakang. Kalau yang Ryoshi ini langsung ngulir ke ruasnya mas. Nah ini. Jadi ada kemungkinan terjadi korosi kalau sering dibuka tutup. Oke, kita akan ukur dulu panjang tertutupnya. Sekilas memang lebih pendek yang Ryoshi Hobbit mas. Ini 41 dan 43 mas. Selisih 2 cm. Diameternya yang Starfall ini jauh lebih kecil. Kita coba ukur 00. Ini 22,3 dan ini 24,2. Di bagian depannya sini 19,4, yang Fukushima ini 18,9. Jadi memang nampak sekilas yang Hobbit ini jauh lebih besar. Untuk beratnya, nah ini kita akan timbang sama-sama. Sama-sama di ukuran 450. Manakah yang lebih ringan? Harga 700.000 dan harga 200 ribuan mas. Ini yang Hobbit 100 gram persis di ukuran 450. Yang Fukushima kita coba timbang 137, selisih 37 gram mas. Kalau selisih harganya 3 kali lipat lebih. Mantap. Oke, kita akan lanjut simak untuk dalemannya seperti apa mas. Perbedaan penampakan ruasnya seperti ini mas. Hobbit ini warna ungu hitam dan Starfall ini warna hitam putih dan apa itu kuning apa ya mas, kuning kemerahan. Kuilah pokoknya. Secara keseluruhan motif ruasnya ini yang Hobbit ini full karbon, warnanya hitam glossy dan spiral motifnya. Kalau yang Fukushima Starfall ini doff dengan motif Kevlar dan karbonnya ini komposit mas. Jadi dari selisih harga kita sudah bisa lihat untuk kualitas bahan karbonnya. Nah, ruasnya seperti ini. Jadi di sini kita hanya membandingkan secara keseluruhan saja.
Tidak secara detail mas, karena secara detail sudah diulas di review masing-masing TG-nya. Ini yang Hobbit kanan dan yang kiri ini yang Fukushima Starfall. Oke, kelihatan? Oke. Penampakan ketebalan dari sisi depan seperti ini. Untuk tahu lebih detail bisa cek review di masing-masing TG-nya mas. Yang Fukushima Starfall sudah ada dan yang Ryoshi Hobbit juga sudah ada. Jadi bisa dibandingkan secara detail dari mulai ketebalan dan diameter ruasnya. Penampakan ketebalan dari sisi belakang seperti ini. Kalau dilihat sekilas yang Hobbit ini jauh lebih tebal mas. Cuma di actionnya nanti akan jauh berbeda antara Hobbit dan Fukushima. Karena yang Hobbit ini sudah full karbon, sedangkan yang Fukushima ini masih komposit mas. Jadi lebih ringan dan lebih kaku saya rasa yang Hobbit. Nanti kita akan coba cek di action dan bendingnya mas. Oke, ini di penghujung compare. Biasa kita akan cek actionnya mas dan rasanya. Gitu. Seperti ini. Waduh, kalau rasa isit mas. Jelas beda sing Hobbit tuh. Gitu. Dari sisi actionnya seperti ini. Oke. Fukushima Starfall ini goyangnya letoy. Sedangkan yang Rise ini di bagian ujungnya geraknya banter, di bagian tengah ini lumayan kaku. Kita coba balik kanan kiri. Seperti ini. Wah, jelas enak sing Hobbit toh, Mas. Ini dari belakang ya, Mas, kita cek. Nah, seperti ini. Ini. Tengahnya lebih kenceng yang Hobbit ya, Mas. Regone beda, Mas. Nah, ini. Oke. Untuk senter bebannya saya rasa juga sama, ini panjang ruasnya hampir sama. Kita cek Hobbitnya dulu, ada di ruas ke 1, 2, 3, 4, ruas keempat pangkal. Ini yang Hobbit. Yang Fukushima Starfall ini ada di ruas ketiga ujung mas, di sini. Nah, ini ruas ketiga ujung. Nah, di sini. Meskipun ruas ketiga ujung, tapi dipegang malah penak yang Hobbit, mas. Oke, kalau dari sisi lurus, sebenarnya sudah sama-sama lurus. Tapi kalau mau disetting lagi juga oke. Yang Hobbit ini sama-sama melengkung juga di bagian ujung, tapi jauh lebih lurus yang Hobbit daripada yang Starfall. Oh, ini beda, mas. Oke, kita langsung tes bending, mas. Ini beda secara kategori peruntukan berbeda mas. Kalau Ryoshi Hobbit ini dia didesain memang untuk microfishing, sedangkan yang Fukushima Starfall ini untuk ikan kecil dan medium. Oke. Duh, malah bundet lagi. Ini seperti ini. Meskipun didesain untuk microfishing, justru yang Ryoshi Hobbit ini terlihat jauh lebih kaku dibanding yang Fukushima Starfall, mas. Ya, sama-sama di beban 154 gram. Karena dari sisi bahan berbeda. Sama-sama 150 gram. Ini yang Fukushima Starfall sudah melengkung sampai ke ruas bagian tengah. Oke, jadi sudah bisa didefinisikan sendiri. Ada harga, ada kualitas seperti itu. Fukushima Starfall dan Ryoshi Hobbit sama-sama ukuran 450. Kita cek sini. Wah, 450 dan 440. Yang Starfall ini yang 440, mas. Sama-sama ruas pendek, mas. Tapi dari sisi kualitas dan harga memang ya membuktikan secara keseluruhan lah. Yang jelas, kalau mau yang lebih murah, Fukushima Starfall opsinya. Tapi kalau mau yang lebih nyaman, dengan tidak takut harga, ya ini, Ryoshi Hobbit. Ini tidak sebagai pembanding, tidak juga sebagai provokasi, tapi hanya sebatas informasi saja mas. Jadi kita hanya ulas sekilas saja, perbandingannya seperti itu antara harga 700 dan harga kisaran 200 ribuan. Sama-sama ruas pendek. Oke, Ryoshi Hobbit dan Fukushima Starfall.